Monyet pintar seperti apa yang ada di film Planet of Apes ternyata juga ada di dunia nyata. Seekor monyet capuchin di China terekam kamera berhasil memecahkan kaca pelindung kandangnya dengan batu. Diberitakan oleh Beijing News, insiden tersebut terjadi di kebun binatang Chengzhou, Provinsi Henan pada 20 Agustus 2019 lalu. Dalam sebuah video yang direkam oleh pengunjung, terlihat monyet itu berada di depan kaca pelindung kandangnya. Tapi maaf, kami tidak bisa menunjukkan videonya karena hak cipta. Jika Anda ingin melihat videonya secara langsung, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Monyet itu kemudian mengambil sebuah batu dan memukulkannya ke kaca, dan pada pukulan kedua, kaca itu tiba-tiba retak. Para pengunjung langsung berteriak, sedangkan monyet itu sendiri tampak ketakutan dan berlari menjauhi kaca. Menurut seorang staf kebun binatang, monyet tersebut memang lebih pintar daripada monyet lainnya. Bahkan ia pun pandai menggunakan alat. Saat kami memberi makan kacang kenari, monyet lain akan langsung menggigitnya, tapi monyet itu akan menghancurkannya dengan alat, kata seorang staf. Untungnya pihak kebun binatang menggunakan kaca tempered yang tidak akan membahayakan hewan maupun pengunjung. Setelah peristiwa tersebut, beberapa staf segera mendatangi kandang monyet pintar itu dan mengambil semua batu di sana. Pihak kebun binatang juga telah memesan kaca baru untuk dipasang menggantikan yang retak dan berjanji akan memperkuat inspeksi di masa depan untuk menghindari situasi serupa terjadi lagi. Pelarian besar. Belfast Telegraph melaporkan bahwa beberapa simpanse nakal keluar dari kandang mereka di kebun binatang Belfast dan menakuti para Bee Geeses dari beberapa pengunjung. Primata yang pandai melakukan pelarian di siang hari bolong menggunakan cabang pohon sebagai tangga darurat untuk memanjat dinding tinggi selungkup mereka. Sementara sebagian besar memilih untuk hanya nongkrong di dinding kandang, setidaknya satu monyet nakal terlihat berjalan-jalan di luar yang mengejutkan pengunjung kebun binatang. Untungnya hewan-hewan itu santai saja dan tidak jahil kepada siapapun. Manajer kebun binatang Belfast, Elaine Cairns, mengatakan kepada BBC bahwa simpanse itu cukup pengecut dan tahu mereka seharusnya tidak keluar. Simpanse yang nakal kembali ke kandang mereka sendiri dan kemudian dikurung di kandang bagian dalam untuk kejahatan mereka. Menurut The Guardian, penjaga kebun binatang percaya pohon-pohon di kandang simpanse telah dilemahkan oleh badai baru-baru ini yang membuatnya lebih mudah bagi hewan untuk menggunakannya sebagai tangga. Simpanse mungkin telah mengambil petunjuk dari Amber, si panda merah yang menyelinap keluar bulan lalu setelah kegagalan pagar listrik. Dia akhirnya ditemukan di taman kurang dari 1 mil dari kebun binatang. Anjing cerdas dapat membuka kandangnya dan berkeliaran di luar. Anjing ini membuktikan kalau ia lebih pintar daripada anjing biasanya ketika ia dapat keluar dari kandangnya dan berjalan-jalan di luar. Anjing besar berusia 10 tahun bernama General berada di rumah sakit hewan di Stafford, sementara pemiliknya pergi berlibur ke pantai Virginia. Dan seperti yang Anda lihat dari rekaman, mungkin dia ingin keluar agar dia bisa bergabung dengan mereka. Pada sekitar 4:15 menit pagi, General keluar dari kandangnya, kemudian membuka setidaknya 4 pintu yang berbeda. Dia telah tinggal di rumah sakit hewan selama 2 malam sebelumnya, tapi jelas ia merasa bosan. Di sini kita melihat anjing 120 pon berjalan-jalan di lorong, lalu mengendus sekitar perkantoran. Jika General tampak akrab dengan lingkungan, pemiliknya mengatakan itu adalah karena anjing pintar ini telah mengunjungi rumah sakit selama 10 bulan. General menggunakan mulutnya untuk membuka pintu yang mengarah keluar tempat parkiran, lalu ia pergi. Sekitar 3 jam kemudian, staf rumah sakit menyadari General hilang dan memanggil pemiliknya. Pencarian anjing berlangsung sepanjang hari Senin. Dia akhirnya ditemukan pada jam 9, sekitar 17 jam setelah ia menghilang. Pemilik anjing mempercepat liburan mereka untuk mencari hewan peliharaan tercinta dan mereka akhirnya bertemu kembali. Selanjutnya apa? 4 babon di San Antonio terbukti cukup sedikit ketika mereka membebaskan diri dari pusat penelitian Sabtu lalu dengan memanjat 1 barel dan dinding kandang. Menurut Texas Biomedical Research Institute, fasilitas ini menampung sekitar 1.100 babon untuk tes vaksin dan terapi obat. Area enclosure memiliki dinding yang miring ke dalam untuk menjaga agar babon tidak meloloskan diri. Tetapi barel biru yang diisi dengan biji-bijian baru-baru ini ditambahkan, sehingga para hewan dapat menggulingkannya untuk mengeluarkan makanan.
Namun satu babon yang pandai menemukan cara memasang laras dan menggunakannya untuk mencapai puncak dinding. 3 babon lain melihat ini dan bergabung dalam pelarian yang hebat. Satu babon kemudian memutuskan untuk menyerah dan kembali ke kandang. Pilihan yang bijak, kawan. Tim perawatan hewan Pusat Penelitian Primata Nasional Barat menangkap 2 dari 3 babon, sementara yang terakhir ditangkap setelah dipanggil kembali dengan perintah pemberian sinyal verbal dan tangan. Untuk menghindari pelarian besar lainnya, institut memutuskan untuk memindahkan barel. Lembaga itu kemudian memberitahu Gizmodo bahwa babon tidak diuji untuk obat-obatan yang meningkatkan kecerdasan. Sebaliknya, babon di kandang biasanya digunakan untuk pembibitan. Menanggapi insiden itu, lembaga itu mengatakan mereka telah merawat babon penelitian selama lebih dari 50 tahun. Babon telah memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan obat-obatan, terapi, dan vaksin yang menyelamatkan jiwa dan membantu para ilmuwan untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyakit kronis pada manusia. Puluhan binatang melarikan diri setelah banjir di ibu kota Georgia. Kebun binatang mengambil alih jalanan kota Tbilisi setelah banjir di Georgia. Jantung ibu kota Georgia tampak seperti sesuatu dari film Pasca Kiamat pada hari Minggu, setelah puluhan hewan besar kebun binatang lolos dari kandang mereka selama banjir. Sementara pihak berwenang bekerja untuk menangkap beberapa hewan karnivora, tubuh makhluk tewas dalam banjir memenuhi jalan-jalan di Tbilisi. Kebun binatang dibanjiri dengan air dari Sungai Vere yang mengalir di tengah-tengah kota. Sungai biasanya lebih seperti sebuah sungai kecil, tapi pada Sabtu malam hujan lebat menyebabkan air meluap. Air membuka puluhan kandang hewan di kebun binatang. 3 pekerja kebun binatang dikonfirmasi tewas dalam banjir, termasuk seorang veteran 25 tahun yang kehilangan salah satu tangannya setelah harimau menyerang dia pada bulan sebelumnya. Menurut laporan daerah, binatang yang kabur termasuk 20 serigala, 8 singa, dan setidaknya 6 beruang dan 6 harimau. Petugas penyelamatan memfokuskan diri pada upaya membius binatang yang kabur, tetapi mereka mengatakan beberapa hewan yang lebih berbahaya harus dibunuh, termasuk 6 serigala yang ditemukan berkeliling di taman rumah sakit anak-anak. Pada Minggu malam 12 orang telah dikonfirmasi tewas dalam banjir. Tidak ada laporan serangan binatang mematikan, tapi pihak berwenang mendesak warga untuk tinggal di dalam sampai semua binatang tertangkap. Seekor macan tutul yang kabur sejak pertengahan April dari kebun binatang di Hangzhou, China, hingga saat ini masih dalam perburuan. Media lokal melaporkan bahwa ada 3 macan tutul yang melarikan diri dari Taman Safari Hangzhou sejak 19 April ketika penjaga sedang membersihkan kandang. Namun pihak kebun binatang tidak melaporkannya. Hingga akhirnya pada 1 Mei, seorang petani mengambil gambar penampakan macan tutul yang berada di kebun teh. Lalu pada 7 Mei, beberapa warga melapor ke polisi bahwa mereka melihat seekor macan tutul di dekat komplek villa. 2 kamera CCTV juga memperlihatkan seekor macan tutul kecil berjalan melewati tiang telepon, dilansir dari BBC. Petugas kemudian menginvestigasi masalah tersebut dan baru diketahui bahwa mereka kabur dari kebun binatang. Ketika media lokal menanyakan perihal insiden tersebut, awalnya pihak Taman Safari membantah hubungannya dengan macan tutul yang kabur. Namun pada 8 Mei, pihak Taman Safari baru mengkonfirmasinya. Kami sangat minta maaf karena menunda pengumuman itu. Kami pikir macan tutul remaja masih lemah dan tidak akan menimbulkan bahaya besar. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengumumkan pelarian mereka untuk menghindari kepanikan publik, kata taman itu. Pemerintah setempat melaporkan pada 10 Mei, kebun binatang telah menangkap seekor macan tutul dengan pistol bius pada 21 April, dan macan tutul kedua berhasil ditangkap oleh tim pemburu yang dibentuk oleh pemerintah pada 8 Mei. Sementara, macan tutul yang ketiga masih dalam pencarian. Menurut laporan pada Minggu 9 Mei, pemburu menemukan macan tutul ketiga dari drone, sedang berada di desa Heja, sekitar 6 km dari kebun binatang. Saat tim pemburu mengepungnya, ia berhasil melarikan diri. Pihak Taman Safari juga telah mengumumkan bahwa taman akan ditutup untuk sementara demi mengatasi masalah tersebut.